Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yusuf Puntubasi Rembulangi dari Program Studi Perdagangan Internasional Fakultas Bisnis Universitas Semoga Buana Palopo. Baik, pada saat ini kita akan membahas materi berkaitan yaitu e-business. Perlu kita ketahui bahwa e-business merupakan kegiatan pembelian atau penjualan internet yang berbasis menggunakan fitur teknologi dan informasi. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan intinya. Yang pertama, sejarah awal perkembangan e-business. Pada tahun 1970-an, aplikasi e-business pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan Electronic Fund Transfer atau EFT. Dalam perkembangan berikutnya, ditemukannya Electronic Data Interchange atau EDI yang digunakan untuk mentransfer data secara rutin seperti dokumen-dokumen sampai pada transaksi keuangan. Pada tahun 1990, yang dimana teknologi www yang merupakan sebuah situs website semakin maju karena tidak hanya menampilkan data saja, melainkan sudah mampu menampilkan data gambar, suara, animasi, bahkan video. Hingga pada tahun 2000-an, perkembangan e-bisnis semakin pesat, di mana banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan di Indonesia telah beralih dalam konsep memasarkan produk-produk mereka melalui internet. Dari e-bisnis, pertama, menurut Lou Gerstner yang merupakan CEO dari perusahaan IBM, yang menyatakan bahwa e-bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa. Dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah di dunia bisnis internal, melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Bisnis juga merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. Menurut juga dari Romney Steinberg, e-bisnis mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses-proses berbisnis. Teknologi dimanfaatkan sebagai alat pertukaran, penyimpanan, pemrosesan, dan informasi. Dampak positif dan negatif penerapan e-bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan aliran pendapatan atau revenue stream perusahaan, yang dimana sumber pendapatan keuangan perusahaan semakin beragam dan mampu terjadi secara real time tanpa melihat jarak dan waktu. Hal ini mengakibatkan aliran dana yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Dampak positif yang kedua yaitu meningkatnya pangsa pasar atau market exposure. Perusahaan yang menerapkan e-bisnis akan lebih mudah melakukan penetrasi ke berbagai daerah baru dan menemukan calon pengguna atau calon pembeli baru. Ini juga termasuk jangkauan ke luar negeri, sehingga pangsa pasar baru semakin terbuka lebar. Dampak positif yang ketiga yaitu menurunkan biaya operasional atau operation cost, yaitu dan serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian dampak negatif adanya e-bisnis terhadap perusahaan yaitu terdapat potensi kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial secara langsung, potensi pencurian informasi rahasia yang berharga. Kita masuk dari pembahasan yang selanjutnya yaitu aplikasi e-bisnis. Aplikasi bisnis terdapat 3, yaitu yang pertama ERP atau Enterprise Resource Planning, yang merupakan komponen utama dari e-bisnis. Dengan kata lain, ERP adalah sistem operasi bisnis
setara dengan sistem operasi Windows untuk operasi back office. ERP ini mempunyai fungsi yang pertama sebagai sistem informasi untuk perusahaan manufaktur, berperan mengintegrasikan dan mengotomisasi proses bisnis. Sebagai back office sistem, konsumen dan publik tidak dilibatkan. Clean server software baik desktop ataupun berbasis web, memiliki kemampuan untuk mengelola sebagian besar transaksi dan dapat diakses secara real time. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu CRM atau Customer Relationship Management, adalah kustomisasi dan personalisasi produk dan layanan secara real time berdasarkan kebiasaan membeli, keinginan dan kebutuhan konsumen. Adapun fungsinya yaitu yang pertama merupakan penggambaran hubungan sistem dengan konsumennya, usaha perusahaan dalam menjaga hubungannya dengan konsumennya, strategi bisnis perusahaan, serta sebuah tool untuk memahami konsumennya. Dan yang ketiga yaitu SCM atau Supply Relationship Management, yang merupakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran material atau produk baik dalam satu organisasi maupun antar organisasi, yang dimana memiliki beberapa fungsi yaitu pertama, pengelolaan yang efektif atas integrasi yang terlibat di dalam kegiatan pemasukan, perencanaan dan pengendalian yang baik atas kegiatan pengadaan, efisiensi aliran pasukan hingga ke titik konsumen terakhir, perencanaan dan kontrol atau arus material dan informasi sepanjang rantai pasokan, serta bertujuan untuk mendapatkan kepuasan konsumen sekarang dan di masa yang akan datang. Baik, demikianlah atas pemberian materi yang saya berikan terkait dengan seputar materi e-bisnis. Jika terdapat suatu kekurangan ataupun kesalahan selama saya memberikan materi, saya kiranya untuk para saudara, teman-teman ataupun bapak ibu yang menonton video ini untuk dimaafkan atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.